Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membuat sus kering isi coklat. Hanya dengan oven tangkring kita sudah bisa membuat sus kering isi coklat seperti ini. Nanti saya kasih tips dan triknya agar membuat sus coklat dengan oven tangkring bisa sukses dan tidak gagal. Yuk langsung saja ke bahan dan cara membuatnya. Yang pertama, masukkan 250 ml air, kemudian tambahkan 100 gram margarin, seperempat sendok teh garam. Ini dimasak sampai mendidih dan margarinnya mencair, sambil terus diaduk. Nah, setelah margarinnya sudah mencair seperti ini dan ini sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Atau jika teman-teman mau menggunakan takaran sendok, ini kurang lebih 12-13 sendok makan. Ini mereknya segitiga biru ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tepung ini tercampur merata. Kemudian setelah tercampur seperti ini, nyalakan api kompor, gunakan api kecil, sambil terus diaduk seperti ini sampai adonannya ini lembut dan kadar airnya sedikit berkurang. Nah, seperti ini sudah cukup. Matikan api kompor, kemudian ini akan saya pindahkan ke wadah yang lain. Tipiskan seperti ini agar adonannya ini cepat dingin. Biarkan adonan hingga dingin atau tidak terlalu panas. Setelah adonannya sudah tidak terlalu panas, kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, 3 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang ya teman-teman. Masukkan telur satu persatu seperti ini, kemudian mixer dengan kecepatan rendah. Kalau teman-teman tidak ada mixer, tidak apa-apa, teman-teman bisa aduk manual menggunakan spatula ataupun centong ataupun sendok atau apapun itu, terserah teman-teman. Yang terpenting telurnya ini bisa menyatu dengan adonan. Mixer dengan kecepatan rendah saja asal tercampur seperti ini. Ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman, karena ini wadahnya terlalu kecil. Jadi saya pindahkan ke tempat yang lebih besar untuk mempermudah mengaduknya atau memixernya. Mixer terus sampai telur ini menyatu dengan adonan seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder dan aduk kembali sampai tercampur seperti ini. Nah, ini sudah tercampur dan ini sudah cukup. Kemudian ini adonannya sudah lembut. Lembutnya seperti ini ya adonannya ya. Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi adonannya lembut seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga atau plastik piping bag seperti ini. Dan saya gunakan spuit seperti ini. Kemudian masukkan plastik yang berisi adonan ke dalam plastik yang ada spuitnya seperti ini ya teman-teman. Siapkan loyang yang sudah diberi alas menggunakan kertas roti. Kalau teman-teman tidak ada kertas roti, tidak apa-apa, teman-teman bisa langsung cetak adonannya ini ke loyangnya, tidak apa-apa. Cetak adonan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, karena nanti ini akan mengembang. Di tahap ini teman-teman sudah bisa menghidupkan api kompor untuk memanaskan oven. Panaskan oven kurang lebih selama 10-15 menit dengan api besar. Nah, ini sudah selesai semua saya cetak dan ovennya ini sudah saya panaskan. Kemudian ini saatnya kita oven. Ini ovennya sudah benar-benar panas ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan selama 10 menit dengan api besar. Kemudian masukkan loyang ke dalam oven seperti ini. Nah, tipsnya adalah ini di oven selama 10 menit dengan api besar. Nah, seperti ini ya api besarnya ya.
Di sini ovennya saya beri alas dengan batu bata seperti ini agar ovennya ini tidak terlalu dekat dengan api. Jadi tatakan kompornya saya buka, kemudian saya ganti dengan batu bata seperti ini. Jadi apinya tidak terlalu dekat dengan oven. Begini penampakan setelah saya oven selama 10 menit dengan api besar. Selanjutnya gunakan api sedang selama 5 menit. Seperti ini ya, besar apinya ya, api sedang. Nah, seperti ini penampakan setelah 15 menit kita oven. Ini sudah dipastikan kue susnya ini berongga ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya gunakan api kecil seperti ini selama 25 menit. Tujuannya agar kue susnya ini garing bagian luarnya ya teman-teman. Kalau untuk bagian dalamnya ini sudah dipastikan berongga. Lanjut oven selama 25 menit dengan api kecil. Ini sudah matang, bisa dilihat warnanya sudah kecoklatan dan garing. Matikan api kompor, kemudian keluarkan loyang dari oven. Untuk tahap kedua dan seterusnya, jadi setiap akan memasukkan loyang ke dalam oven, pastikan ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit. Karena sudah pasti suhu di oven tadi itu sudah menurun ya teman-teman ya. Jadi sebelum memasukkan loyang ke oven itu dipanaskan dulu selama 10 menit, kemudian baru masukkan loyang selanjutnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jadi 10 menit awal itu menggunakan api besar, kemudian setelah 10 menit api besar gunakan api sedang selama 5 menit, dan selanjutnya setelah berjalan 5 menit kecilkan menggunakan api kecil selama 25 menit. Dijamin itu pasti berhasil dan tidak akan gagal. Kue susnya bakalan berongga dan luarnya itu garing seperti ini. Dijamin berhasil ya teman-teman ya kalau gunakan tips ini. Kita lihat dalamnya ya teman-teman ya, apakah berongga atau tidak. Sekarang saya akan coba belah, ini belum saya isi dengan coklat. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini dalamnya benar-benar berongga ya teman-teman ya. Jadi ini kue susnya berhasil. Nah, ini dia penampakan kue susnya sudah selesai saya oven semuanya. Kemudian selanjutnya ini kita isi dengan selai coklat. Kita lobangi dengan tusuk sate seperti ini. Bebas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lobangi di bagian samping atau di bagian bawah, terserah teman-teman. Bebas. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selai coklatnya ini saya beli di toko kue ya teman-teman, saya tidak buat sendiri. Kalau untuk ide jualan teman-teman bisa buat sendiri selai coklatnya, jadi lebih ekonomis. Nah, ini dia teman-teman penampakan kue susnya yang sudah selesai saya isi coklat semuanya. Satu resep ini hasilnya banyak banget. Ini cocok banget untuk cemilan di rumah atau untuk isian toples ketika lebaran nanti, atau bisa juga untuk ide jualan ya teman-teman ya. Sekarang saya akan mencoba rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman ya. Teksturnya itu di luarnya garing, terus di dalamnya itu ditambah dengan selai coklat. Rasanya bener-bener enak. Dijamin ini bakalan jadi rebutan di rumah. Dicoba ya teman-teman ya. Dijamin pasti berhasil. Ikutin tips-tipsnya yang tadi sudah saya berikan. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.